Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ahmad Boyo Sena dari kelas D Prodi Hukum. Hari ini saya akan mereview singkat materi dari pendidikan Pancasila yang telah saya pelajari selama mempelajari Pancasila. Materi pertama yang akan saya bahas adalah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dan di sini saya akan menjelaskan dua filsafat Pancasila, yaitu filsafat secara alfiah yang artinya mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, atau mencintai pengetahuan. Filsafat Pancasila yang artinya refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian mendasar dan menyeluruh. Dan ada juga 3 aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ontologis, yaitu ilmu yang terkait keberadaannya. Yang kedua, epistemologis, yaitu ilmu yang terkait cara berada, bagaimana cara Pancasila berada. Yang ketiga, aksologis, yaitu ilmu tentang penerapan aplikasi, manfaat atau kegunaan. Dan beberapa hakikat inti isi Pancasila. Yang pertama, Noto Nagoro mengkategorikan inti isi Pancasila sebagai universal, bahwa artinya nilai-nilai Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia. Dan yang kedua, kompromi, yang artinya nilai-nilai Pancasila berlaku mengikat secara umum bersama-sama sebagai hasil dari kompromi atau kesepakatan. Dan yang ketiga, umum. Abstrak, artinya nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak atau spekulatif. Dan yang keempat, konkret, artinya nilai-nilai Pancasila itu dihayati dan diamalkan sesuai dengan pemahaman yang konkret. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 menjiwai sila 1, sila 3 menjiwai sila 2, dan seterusnya. Materi yang kedua yang saya bahas yaitu Pancasila dalam konteks sejarah. Dalam materi ini yang akan saya bahas pertama yaitu BPUPKI dan perumusan asas dasar negara. Terjadinya perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945, di mana jumlah anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh 2 ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase. Ada 3 tokoh yang mengusulkan asas atau dasar negara, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945 adalah orang pertama yang berbicara dan mengajukan usul tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Itu 1, perkebangsaan, 2, perkemanusiaan, 3, perketuhanan, 4, perkerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan
hari terakhir masa sidang Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan satu angka, yaitu Ekasila, yang berarti asas gotong royong. Rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bernegara mungkin seperti menjaga kebersihan lingkungan kampus, juga merupakan aktualisasi nilai-nilai yang bisa dilakukan mahasiswa. Mahasiswa mungkin didorong untuk lebih peduli terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, maupun lingkungan kampus dan di luar. Tidak merusak fasilitas kampus juga menjadi hal dasar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap ini merupakan wujud mahasiswa dalam mencintai lingkungan kampus, dan selain itu mahasiswa diharapkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan toleransi dalam menjalankan ibadah, serta menjauhi korupsi. Mungkin sekian pemahaman saya tentang materi-materi pendidikan Pancasila yang saya pelajari. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.